Ya, bagaimana membangun ya kompetensi dalam bidang Itu marketing. saya tulis, jangan persulit diri untuk bisnis, mulai pakai artificial intelligence. Boleh dijelaskan lebih detail tadi itu ROPA dan DPYA itu cara bisa memerankan. Nanti tinggal dipolos melalui acting coach kan. Jadi karena dia yakin. Kemudian ada 64,9% milenial belum memiliki rumah. Investment ya. Beliau mengatakan itu yang pertama, never depend on single income. Make investment to create a second source. Ini sangat luar biasa. Jadi pertama, kami menyediakan basic data protection and data privacy untuk training dan workshop. Kita semua, dan tentunya saya sampaikan juga semangat pagi. Ya, jadi esensi dari semangat pagi itu, ya jadi kita selalu dalam kondisi segar, fit, dan seterusnya tentunya. Ya, dan sangat senang saya tidak sapa satu persatu teman-teman yang ada di meeting ini dalam rangka sama-sama kita berbagi dari expert terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di mana undang-undang ini nanti digunakan sebagai tools di dalam menyiapkan strategi sehingga perusahaan uh, yang kita kelola bersama-sama, ya artinya Bapak dan Ibu memiliki organisasi dan perusahaan, ya tentunya diharapkan akan terus tumbuh dan menghasilkan revenue ya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh manajemen ataupun organisasi. Ya, jadi itu adalah harapan di dalam mengelola ataupun mengoperasikan perusahaan tentunya. Jadi sebelum kita berjalan ke sharing, ya saya juga akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Suranta Brahmana dan saya sebagai Head of IFJA, Indonesia Film Content Academy di organisasi PFN. Ya, jadi PFN ini memiliki beberapa divisi, salah satunya adalah divisi IFJA. Ya, di mana divisi IFJA ini adalah salah satu divisi ataupun unit bisnis yang bertanggung jawab untuk mengembangkan talent di lingkungan industri perfilman dan juga digital content, di mana masing-masing kita ketahui tentunya ya kan bahwa industri perfilman sekarang ini sangat bersinggungan dengan teknologi digital ya, karena sekarang produksi film juga ya telah menggunakan teknologi digital, di mana saat ini PFN juga sudah menginstall extended reality untuk melakukan produksi secara virtual. Ya, jadi teman-teman yang ingin melakukan produksi film, ya dengan artinya katakanlah lokasinya somewhere di Bali atau somewhere di bagian timur Indonesia, maka teman-teman ya tidak perlu lagi berangkat ke sana. Eh, File-file ataupun informasi-informasi terkait dengan lokasi ini bisa kita tampilkan di studio kita, dan teman-teman ya sebagai talentnya akan bisa melakukan acting dengan menggunakan studio yang berbasis extended reality. Dan eh, setelah nanti post production, teman-teman akan lihat tidak ada perbedaan sama sekali. Ya, jadi seolah-olah Anda semua melakukan acting itu persis di lokasi yang Anda telah persiapkan. Tetapi syutingnya dilakukan di studio PFN. Silakan datang ke PFN, kami akan dengan senang hati menyambut dan sekaligus sharing. Ya, di sana itu juga ada hologram
ya luar biasa. Kemudian podcast yang bisa kita gunakan sama-sama dengan background yang sudah serba LED. Ya, jadi selaras dengan tersebut, kami selalu memang memikirkan ya bagaimana angle-angle untuk pendekatan memperkuat, membangun talent-talent, baik itu yang berorientasi film maupun berorientasi digital. Dan salah satu tentunya di dalam konteks film dan ada hubungannya dengan apa namanya data dan apalagi terkait dengan data pribadi. Ya, dan data ini juga ya sebagai customer, ya maka masing-masing perusahaan itu akan ya tentunya akan merecord, ya menyimpan data-data tersebut. Ya tentunya setiap data pribadi yang disimpan, maka tentunya si pemilik data sebagai pelanggan maupun secara personal maupun secara perusahaan ingin datanya itu digunakan dengan baik. Ya, dan data-data tersebut itu tidak disalahgunakan. Sementara perusahaan seperti kita ini, ya jadi mengelola data itu untuk mengidentifikasi apa sih yang dibutuhkan oleh si customer, baik itu secara personal maupun secara perusahaan. Kita akan dekati dari data demografinya, ya kita akan dekati data geografinya, kita akan dekati dari data behaviornya. Ya, jadi dan dari sisi apa namanya geografinya juga, ya tentunya ya di dalam perusahaan-perusahaan jasa kita selalu mensegmentasi gitu kan. Oke, ini pelanggan kita itu berarti di daerah Sumatera Utara. Maka di Sumatera Utara itu behavior daripada pelanggan itu seperti apa, sehingga konten yang kita provide di daerah situ apa begitu. Jadi ini pentingnya data ini di dalam suatu perusahaan. Ya sehingga dengan kemajuan teknologi di dalam mengcrawling data, ya baik itu berbasis internet maupun interaksi kepada pelanggan maupun perusahaannya, ya maka tentunya si pemilik data itu tidak menginginkan data itu disalahgunakan. Jadi perusahaan di situ tidak memiliki data sih sebenarnya. Kita hanya berkewajiban menyimpan data sebagai pelanggan. Pemilik data itu tetap adalah si personal tersebut ataupun perusahaan. Maka kalau si perusahaan sebagai yang memiliki kewajiban menyimpan data pelanggannya, maka tentunya ada kesepakatan. Ya, jadi kesepakatan antara si perusahaan dengan pemilik data sehingga data itu akan bisa digunakan untuk kepentingan secara bersama-sama dan saling menguntungkan. Jadi seperti apa konteksnya yang berkaitan dengan saling menguntungkan, tentunya nanti expert kita akan menjelaskan secara rinci. Ya, jadi pada saat ini Bapak dan Ibu, ya kan kita memiliki dua expert yang luar biasa pada siang hari ini. Mereka akan bergantian akan menyampaikan knowledge sekaligus skill dan juga experience mereka di dalam tentunya mengelola mengelola data dengan sehingga data tersebut itu akan bermanfaat bagi perusahaan dan juga seluruh customer akan happy bahwa datanya di record atau disimpan oleh suatu perusahaan. Ya, jadi expert yang pertama atau pembicara yang pertama adalah Mas Tuhu Nugraha. Beliau ini adalah prinsipal dari Indonesia Applied Digital Economy and Regulatory Network, yang sering disingkat BIADER, ya kan? Dan beliau ini juga adalah pembicara yang sangat aktif ya di internasional. Ya, beliau itu sering berbicara di Singapura, Istanbul, Dubai, dan di berbagai belahan dunia. Kemudian beliau ini juga memiliki berbagai sertifikat. Ya, jadi ada yang berkaitan dengan metaverse dan lain-lain ya kan mungkin ya kalau saya bacakan sampaikan semua
informasi tentang beliau, mungkin nanti saya akan lebih banyak berbicara dari beliau. Jadi kita akan langsung undang saja. Kemudian nanti ke Mas Abdan, nanti setelah Mas Tuhu nanti menyampaikan materinya, saya akan menyampaikan lagi profil dari Mas Abdan. Ya, untuk menyingkat waktu, screen is yours, Pak Mas Tuhu. Ya, silakan. Waktunya 30 menit ke depan ya. Ya, Terima terima kasih banyak. kasih Pak Suranta waktunya. Oke, tadi sebagian sudah perkenalan ya terkait dengan saya. Dan ini kesempatan yang sangat menarik sekali dan terima kasih PFN untuk kesempatannya kita bisa saling diskusi dan berbagi untuk acara hari ini kaitannya terutama kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Mungkin bisa dilanjut. Ini tadi profil sebagian sudah dijelaskan oleh Pak Suranta. Ya, selanjutnya ini tadi saya sempat nulis buku kaitannya dengan digital, lalu kemudian tentang metaverse, ini yang baru. Mungkin ini juga sangat relate ya sama dengan yang dilakukan oleh PFN, mereka punya studionya dan lain-lain gitu ya. Nanti kita juga bisa membahas, mungkin ada sesi khusus kaitannya dengan metaverse. Oke, selanjutnya. Nah, ini hal-hal yang paling penting ya, kita bicara tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini sebenarnya sudah disahkan 2 tahun yang lalu di 2022, tapi seperti halnya dengan Undang-Undang GDPR atau General Data Protection Regulations di Eropa, itu ada 2 tahun masa jeda untuk adaptasi, sehingga perusahaan semua pengelola industri yang mengelola data pribadi konsumen punya waktu untuk persiapan dan implementasi. Diperkirakan itu sekitar bulan September tahun ini, maka akan undang-undang ini akan diberlakukan, maka akan berlaku penuh. Oleh karena itu, makanya sekarang kita mulai bersiap-siap untuk kemudian memahami apa itu undang-undang PDP, bagaimana kita bisa comply, dan kemudian apa yang ada di dalam situ gitu ya. Jadi hari ini kita akan bicarakan tentang poin-poin utamanya ada apa saja di situ. Satu adalah pengakuan dan perlindungan data pribadi. Nah, ini menjadi penting sekali gitu ya, perlindungan data pribadi ini tadi. Sebenarnya di satu sisi mungkin ini akan sedikit dianggapnya merepotkan gitu ya bagi organisasi dan perusahaan karena kita harus memenuhi standar tertentu, compliance dan lain-lain. Tapi kalau kita lihatin dari sisi baiknya, ini berarti pengumpulan data pribadi konsumen itu sesuatu yang menjadi legal. Dan ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan konsumen pada perusahaan atau organisasi apabila dia bisa comply terhadap undang-undang yang ada. Kenapa? Karena konsumen merasa lebih terlindungi dengan adanya undang-undang tersebut gitu ya. Mereka menyadari bahwa oke, saya memberikan data ini, maka tapi dengan adanya undang-undang ada perlindungan di sana, ada standarisasi, saya merasa lebih nyaman sehingga bisa jadi mereka misalnya menjadi lebih banyak bertransaksi, mereka lebih lebih trust untuk memberikan datanya yang asli bukan data palsu dan lain-lain gitu ya. Kedua, poin utama dari undang-undang ini adalah pemrosesan data sesuai dengan aturan. Jadi ada standarisasinya kaitannya dengan transparansi, pembatasan penggunaan dan juga keamanan gitu ya. Jadi kita tidak bisa lagi sembarangan menyerahkan ke pihak ketiga data pribadi konsumen, dan itu salah satu yang menjadi concern selama ini bagi konsumen, sehingga mereka juga tidak rela untuk memberikan datanya karena dia banyak kecurigaan karena perlindungannya siapa yang akan melindungi saya. Terus kemudian hal lain dari undang-undang PDP ini adalah penilaian dampak perlindungan data pribadi atau DPIA. Ini menjadi penting juga untuk dipahami. Jadi makanya nanti ada prosedur, nanti mungkin pembicara kedua Abdan akan membicarakan lebih lanjut kaitannya dengan ini. Terus kemudian nanti pemerintah juga akan menunjuk ada pembentukan lembaga pengawas untuk kaitannya nanti dengan pengaduan, kemudian standarisasi, monitoring, compliance terhadap aturannya dan lain-lain. Dan kemudian yang paling penting juga ini akan ada sanksi pelanggaran bagi individu atau lembaga yang melanggar aturan ini, termasuk sanksi administrasi hingga sampai dengan denda. Dan dendanya ini cukup besar gitu ya, kalau tidak salah itu sekitar 2 atau 4% dari pendapatan tahun sebelumnya. Jadi Anda bayangkan ini cukup serius gitu ya bagi sebuah perusahaan, dan ketika terjadi kebocoran data dan konsumen melaporkan kaitannya dengan ini ke lembaga yang berwenang atau lembaga yang berwajib kaitannya dengan datanya mengalami kebocoran. Nanti kita akan melihat bahwa kebocoran ini bisa datang dari mana saja,
gitu ya. Apalagi sekarang hampir semua perusahaan itu sudah mengumpulkan data konsumennya. Dan masalahnya adalah kemudian ketika data ini makin banyak dikumpulkan, makin seksi karena nilai ekonominya makin besar. Saya baru baca beberapa hari yang lalu KAI mengalami kebocoran data dan diminta ransomware. Ini makin menjadi apa namanya uh, call buat kita semua bahwa urgensi untuk memahami perlindungan data pribadi, perlindungan data konsumen, dan bagaimana comply terhadap itu, bagaimana membuat sebuah risk management, profiling, dan lain-lain itu menjadi sangat penting bagi sebuah organisasi dan perusahaan. Untuk apa? Untuk memitigasi resiko, untuk meminimalisir potensi resiko kebocoran data dari berbagai macam sisi yang mungkin akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu tadi, sebenarnya undang-undang ini juga memudahkan bagi kita semua untuk melihat standarisasinya seperti apa sih, gitu ya. Karena undang-undang ini juga sebenarnya kan didasarkan dari undang-undang GDPR yang sudah dieksekusi di Eropa di tahun 2018. Oke, selanjutnya. Boleh dilanjut untuk slide-nya. Ya, jadi nanti kita akan banyak bicarakan juga sebenarnya dampaknya itu seperti apa dan bagaimana sih case-case yang dilakukan di negara lain, terutama di Eropa, di mana mereka sudah lebih mature ya, mereka sudah mature, undang-undangnya sudah berjalan berarti hampir sekitar dari 2018 sampai sekarang berarti sudah 6 tahun yang lalu undang-undang itu berjalan dan kita bisa belajar dari situ apa yang mesti disiapkan, bagaimana dari sisi edukasi ini terutama juga yang menjadi penting gitu ya. Nah, berikutnya kita bicara akan tentang apa sih keuntungan bagi perusahaan gitu ya. Karena di satu sisi kita selalu berpikir bahwa aduh ini ada undang-undang baru lagi, ini ada keribetan baru lagi dan ongkosnya pasti tidak murah gitu ya. Kita melihatnya dari situ. Tapi bagaimana kalau kita melihat dari sisi yang lain gitu ya, apa keuntungannya? Karena sebuah perusahaan pasti akan melihat dari sisi what is the financial ROI gitu ya ketika kita comply. Pertama adalah meningkatkan kepercayaan dari konsumen, ini sudah pasti. Konsumen akan merasa terlindungi, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, dengan konsumen merasa terlindungi, mereka merasa lebih aman untuk transaksi digital misalnya, atau mereka merasa lebih aman untuk menyerahkan data pribadinya, atau kayak kemarin beberapa sebelum terjadi breach, bahkan konsumen itu sudah mulai ribut gitu ya. Saya harus pakai face recognition ketika masuk ke stasiun, apakah ini aman atau tidak? Kalau mereka merasa tidak punya perlindungan terhadap datanya, maka potensi-potensi hal semacam ini, keengganan untuk mencoba hal yang baru itu akan makin tinggi. Padahal bagi perusahaan dengan face recognition dan lain-lain itu memudahkan dan membuat lebih efisien, gitu kan? Tapi kan balik lagi konsumennya tidak akan mau melakukan itu kalau dia merasa tidak aman dan tidak nyaman. Oleh karena itu dengan adanya ini sebenarnya kita meningkatkan kepercayaan konsumen. Kalau kita bisa mengkomunikasikan ke konsumen bahwa kita sudah comply terhadap undang-undang yang ada dan mereka tahu bahwa ini berarti melindungi mereka, maka konsumen juga akan mau lebih mencoba hal-hal baru semacam itu. Kedua tadi efisiensi dan produktivitas sudah pasti ya. Dengan adanya pemanfaatan digital, mereka menggunakan data-data via digital, maka akan memudahkan kita melakukan efisiensi, tracking data, kemudian pengecekan dan lain-lain kayak KAI tadi yang saya sebutkan, bahwa dengan adanya face recognition berarti mengurangi jumlah petugas, antriannya menjadi lebih sedikit gitu ya, kayak sekarang juga di bandara, di imigrasi juga sudah nggak lagi pakai face recognition, nggak perlu lagi petugas, sehingga mempercepat proses gitu ya sebenarnya di sisi. Jadi kita melihat bahwa oke, ada investment yang harus keluar, tapi di sisi lain ada efisiensi yang bisa didapatkan. Jadi sebenarnya masih ada delta keuntungan kalau kita lihat secara lebih makro di antara itu. Kemudian meningkatkan daya saing. Tentu saja ketika ini nanti undang-undang sudah berjalan, konsumen akan lebih memilih dan lebih secure dan lebih mau bekerja sama atau menjadi customers yang loyal pada perusahaan-perusahaan yang comply terhadap undang-undang perlindungan data pribadi. Karena hampir setiap hari sekarang kita lihatin berbagai macam kasus kaitannya dengan cybercrime, kebocoran data di digital yang membuat konsumen menjadi makin sadar betapa pentingnya perlindungan datanya mereka, sehingga mereka mulai menyadari bahwa
perusahaan yang comply, kemudian yang punya aturan yang cukup jelas, perlindungan yang sangat detail terkait dengan ini akan menjadi lebih preferable, walaupun mungkin harganya lebih mahal gitu ya secara produk gitu ya, mereka harus lebih membayar premium, tapi bagi mereka tahu bahwa ada konsekuensi apa namanya di depan yang menjadi penting bagi mereka sehingga mereka mau melakukan itu gitu ya. Terus kemudian peningkatan transparansi dengan adanya sistem ini tentunya menjadi lebih transparan gitu ya, sistem apa namanya sistem keamanan SLA-nya jadi lebih jelas dan lain-lain. Dan jangan lupa bahwa kita juga apalagi kalau perusahaannya itu sudah go public, transparansi menjadi hal yang penting, bagian dari ESG, environmental, social, and governance. Ini bagian dari governance yang memang diwajibkan gitu ya. Dan ini bagian dari governance kaitannya dengan cyber security yang Anda punya gitu. Jadi Anda punya aturan sudah jelas, standarnya sudah jelas. Jadi ketika Anda nanti harus invest di situ, Anda juga tahu gitu apa sih sebenarnya standarisasinya dan lain-lain. Dan tentunya penguatan keamanan, karena Undang-Undang PDP ini kan nanti akan bicara juga dengan tentang standarisasi keamanannya, bagaimana dengan human-nya, apa namanya edukasi ke manusianya yang terlibat di dalam situ, itu kan menjadi hal yang sangat krusial dan penting terhadap prosedur dan governance di cyber security ini tadi, dan perlindungan pada data yang kita punya ini tadi. Oke, selanjutnya. Boleh di slide selanjutnya. Ya, jadi dari sini nanti kita akan bisa melihat gitu ya bahwa Undang-Undang PDP ini selain tadi ya punya konsekuensi yang cukup berat kalau kita tidak bisa patuh pada itu, di sisi lain kita juga akan dihukum oleh konsumen gitu ya. Mau nggak mau kita tidak bisa apa namanya lari dari tanggung jawab ini, tapi di sisi lain kita juga harus bisa melihat bahwa compliance terhadap peraturan ini akan memberikan banyak keuntungan, dan bukan hanya keuntungan secara kualitatif, tapi juga sifatnya kuantitatif, karena bisa dikonversi dalam bentuk uang di dalam situ ya. Nah, ini tadi saya bicara tentang bagaimana ada peningkatan dari sisi konsumen gitu ya. Bagaimana sih datanya? Apakah ada data yang seperti itu? Tentunya di Indonesia belum kelihatan gitu ya, karena kita baru memulai. Ini pemerintah juga masih dalam tahap sosialisasi, makanya sangat bagus sekali ketika PFN menginisiasi program ini, karena kalau kita lihatin di Eropa, itu juga di awal-awal saya ingat sekali 2018 itu semua perusahaan panik, semua mengeluh gitu ya. Waduh, ini harus banyak banget yang harus diaudit, ada yang dikalibrasi, harus diubah, diadaptasi dan lain-lain. Nah, itu ternyata kalau kita lihatin hasilnya, kemarin saya melakukan riset singkat, 3 perusahaan besar ini aja mengalami peningkatan pendapatan yang cukup signifikan. Google misalnya mengalami peningkatan pendapatan 23% di Eropa di tahun 2018. Ingat, di 2018 ini adalah ketika pertama kali undang-undang GDPR dilakukan. Ini kenapa ya? Karena tadi konsumen merasa lebih aman. Mereka lebih mau bertransaksi secara online gitu ya. Ini juga akan mendukung upaya pemerintah untuk konsumen itu lebih bertransaksi via digital dibandingkan pakai uang cash misalnya. Dan atau misalnya kalau Anda perusahaannya adalah perusahaan digital, konsumen jadi lebih trust. Misalnya dia dulu hanya bertransaksi 1 kali sebulan karena dia ada ketakutan, makanya dia tidak mau terlalu sering. Maka sekarang dia bisa bertransaksi 2 kali, 3 kali, atau bahkan 10 kali per bulan. Gitu. Kemudian kalau kita lihatin lagi yang lainnya, Facebook, jumlah pengguna aktif bulanannya meningkat sampai 10% di tahun 2018. Ini juga tak lain dan tak bukan menunjukkan betapa compliance terhadap undang-undang GDPR itu berdampak besar, bukan hanya pada ketakutan kita untuk tidak terjadi kasus, tapi juga direct impact pada penjualan dan pada apa namanya jumlah pengguna. Dan data lainnya lagi ada Amazon. Di Eropa meningkat penjualannya 20% di tahun 2018. Jadi signifikan ya, bayangkan ini ya. Apalagi dalam ekonomi kita sekarang lagi lesu, ya digital apa namanya ekonomi yang lagi tidak bagus. Diharapkan menjadi angin segar, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang nanti akan berbasis digital atau mau berharap konsumennya want to go to digital. Karena saya yakin banyak perusahaan menginginkan mengedukasi konsumennya go to digital agar lebih efisiensi. Efisien dari sisi pelayanan, efisiensi dari sisi analisis data, terus kemudian memahami apa yang kebutuhan konsumennya. Karena semakin banyak konsumen bertransaksi via digital, maka Anda punya data lebih lengkap untuk bisa memahami perilakunya mereka, sehingga Anda bisa melakukan personalisasi terhadap produk, penawaran produk, dan lain-lain. Itu sangat memudahkan. Tapi balik lagi,
konsumen tidak akan melakukan itu kalau mereka tidak merasa terlindungi dengan baik gitu. Dan adanya undang-undang PDP ini tadi, jangan ragu-ragu untuk mengkomunikasikan bahwa Anda sudah comply terhadap itu, sehingga konsumen menjadi lebih confidence dan kita bisa mendapatkan, ya paling tidak bisa berharap sama kayak terjadi dengan Amazon gitu ya. Revenue bisa meningkat sampai 20% setelah mereka comply terhadap undang-undang GDPR. Gitu. Selanjutnya mungkin bisa dibantu. Jadi ingat ya bahwa compliance pada undang-undang ini bukan hanya bicara tentang compliance pada bagaimana kita patuh pada apa namanya aturan dari pemerintah, tapi juga sebenarnya kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang punya dampak signifikan pada bisnis. Gitu. Nah, lalu tahapan sosialisasinya di cyber security itu ada apa aja? Karena dan kenapa ini menjadi hal yang paling penting di awal gitu ya? Kita harus melihat bahwa bukan hanya kaitannya dengan apa namanya comply dari sisi governance sistemnya atau SLA dan lain-lain, tapi yang paling penting dan seringkali terlupakan adalah edukasi dari sisi audiens yang kita punya. Audiens ini ada macam-macam bentuk sosialisasinya. Pertama ada sisi edukasi, ada yang bentuknya pelatihan atau awareness. Apa perbedaan di tiga ini? Edukasi itu bentuknya adalah sesuatu yang sifatnya lebih formal. Jadi kayak misalnya di Eropa itu ada free, di situ Anda bisa cek di Coursera, itu ada namanya Cyber Security Awareness and Innovations. Di situ orang bisa mempelajari sebagai individual, Anda bisa dapat sertifikatnya, itu biasa dikerjasamakan dengan kampus gitu ya. Orang bisa memahami apa saja disebut apa saja bagian dari vulnerability-nya, mereka sebagai individual harus ngapain, potensi problemnya di mana selain kaitannya dengan sistem yang diserang, hacking dan segala macam, termasuk social engineering, bagaimana mereka mengelola dan mencegah kena bagian dari itu gitu ya. Ini edukasi yang sifatnya formal. Kemudian ada yang disebutnya sebagai pelatihan. Pelatihan ini bisa lebih sifatnya semi formal, bisa dilakukan oleh internal, ada internal team, ada bentuknya praktek di dalam situ, ada bentuknya simulasi. Dan yang paling yang nggak kalah pentingnya adalah bangun awareness. Awareness ini sifatnya informal, bisa bentuknya lebih fun gitu ya. Anda bikin stiker, Anda bikin comic strip yang bisa mudah dipahami. Misalnya comic strip sekedar untuk mengingatkan bahwa password itu nggak boleh tanggal lahir. Password itu jangan menggunakan password yang terlalu pendek sehingga mudah untuk ditebak. Ini hal-hal yang kadang-kadang kita terlupa. Dan saya yakin nanti PFN ini sangat expert untuk ini ya, karena ini butuh kreativitas juga gitu ya, membuat sesuatu menjadi lebih kreatif. Bisa juga dalam bentuk film pendek yang akan diputar setiap sebulan sekali sehingga orang bisa lebih aware terhadap ini gitu ya. Jadi bentuknya nggak terlalu berat, tapi pesannya ini harus diulang-ulang berkali-kali. Kalau perlu stiker-stiker itu dipasang di kantor, di dalam kubikel dan lain-lain, sehingga apa? Sehingga orang selalu tahu. Karena ingat, salah satu hal yang paling mudah bocor itu bukan datang dari apa namanya sistem yang diserang, tapi seringkali justru social engineering. Kalau saya lihat kemarin hasil risetnya kaitannya dengan kebocoran data KAI itu kalau nggak salah juga mereka menggunakan akun dari karyawan internal ya, ransomware-nya itu berarti kan bisa jadi ini terkena social engineering entah dari bagian mana gitu yang terlibat di dalam situ, yang kena manipulasi dari pihak luar. Dan ini berarti kan menunjukkan balik lagi pentingnya adanya sosialisasi kaitannya dengan cyber security ini tadi. Itu menjadi hal yang sangat signifikan untuk kemudian kita bisa apa namanya sadari dan penuhi gitu ya. Karena kadang-kadang kita pikirnya ini fokusnya semuanya orang IT gitu. Padahal sebenarnya nggak orang IT saja. Orang IT mungkin iya sebagai yang utama, dia sebagai lead-nya, tapi stakeholder-nya akan sangat banyak terlibat dalam situ. Oke, selanjutnya. Nah, ini beberapa contoh. Tadi saya bilang gitu ya, edukasi kaitannya misalnya dengan cyber security. Ini di Coursera, ini dari EIT Digital Europe. Jadi mereka kerjasama, mereka punya banyak video-video edukasi, salah satunya ini. Anda bisa ambil ini gratis di Coursera gitu ya. Dan mungkin ini bisa jadi nanti kita di Indonesia bikin yang semacam ini. Ini sangat mudah dipahami, bentuknya ada kayak drama-dramanya, ada diskusi, ada simulasinya,
kejadiannya seperti apa dan lain-lain, itu menarik sekali gitu ya. Ketika saya ngambil ini, wow, ini sesuatu yang menarik karena mengedukasi untuk orang awam, orang-orang yang mungkin dibilangnya gaptek. Justru seringkali problemnya itu kan masuk di mereka gitu ya. Anda sudah bikin sistem yang canggih, bikin firewall dan lain-lain, tapi ternyata yang dimanipulasi adalah pegawai gitu atau karyawan atau misalnya atau bahkan konsumen yang dimasukin dari situ atau bahkan vendor di pihak ketiga. Nah, hal-hal kayak gini harus kita hati-hati. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh tadi yang saya bilangin kayak bentuknya comic strip. Jadi ini kan lebih mudah dipahami kan. Padahal sebenarnya intinya adalah kita mau ngasih tahu ke dia bahwa namanya password itu nggak boleh terlalu pendek, nggak boleh angka lahir, nggak boleh kotak kelahiran, nggak boleh misalnya password tulisannya password terus satu gitu ya. Itu yang paling sering gitu ya dilakukan oleh orang dan itu mudah sekali ditebak oleh hacker yang mau masuk ke dalam ekosistemnya kita. Nah, bentuk strip-strip komik yang semacam ini atau nanti dibentuk stiker dan lain-lain ini tentunya akan memudahkan buat kita terutama untuk orang-orang yang awam tadi bukan untuk tim IT-nya dan balik lagi ya saya perlu ingatkan bahwa ini eh, proteksi data yang disimpan oleh organisasi bukan hanya tanggung jawab dari tim IT tapi semua pihak karena semua pihak ini bisa menjadi sumber masuknya apa namanya akses ilegal terhadap data yang kita punya yang kemudian mengalami kebocoran yang ujungnya apa ketika mengalami kebocoran udah ada undang-undang data protections ini akan membuat reputasi kita jatuh kemudian kita bisa kena sanksi bahkan sampai dengan kena denda gitu ya dan itu yang kemudian kita harus antisipasi gitu ya bagaimana caranya kita comply dan kemudian mengantisipasi hal-hal itu tidak terjadi gitu ya terus kemudian selanjutnya nah, ini contoh lain, contoh kampanye bentuknya adalah kalau kita bentuknya adalah training atau pelatihan. Yang bentuknya bisa dalam bentuk video. Misalnya kalau di sini nih contohnya adalah bentuknya hard drive gitu ya. Bagaimana hard drive kayak apa namanya tuh flash disk, kehati-hatian menggunakan flash disk, dicolokin kemana dan segala macam gitu ya. Atau menggunakan flash disk yang asing masukin ke dalam laptop kantor dan lain-lain gitu. Nah, hal kayak gini juga ini bagian-bagian dari apa namanya edukasi ke internal tapi tentunya edukasi ini bentuknya nggak harus serius gitu webinar seperti ini bisa tapi tentunya kan nggak cukup hanya webinar kita harus menggunakan berbagai macam bentuk dan mungkin kalau perlu ada regular karena jangan lupa di dalam nanti di undang-undang PDP salah satu yang harus dimiliki adalah namanya DPO Data Protection Officer gitu ya dan data protection officer ini berarti mereka juga harus diedukasi setiap tahun gitu kan di refresh karena juga jangan lupa serangan di digital itu bentuknya makin lama akan makin canggih apalagi sekarang nanti ada AI gitu ya itu akan lebih masif lagi gitu ya bentuk-bentuk social engineeringnya mungkin bahkan meretas password bisa menggunakan AI mereka untuk membuat skenario nya dan lain-lain gitu ya untuk memahami kira-kira password yang benar itu apa dan lain-lainnya. Jadi ini juga harus berarti kita harus upgrade terus-menerus kaitannya dengan ini. Selanjutnya, nah siapa saja sih pemangku kepentingannya? Nah ini juga menjadi penting untuk kita tahu. Pertama, satu adalah manajemen puncak. Jadi pimpinan perusahaan tentunya harus paham ini. Mungkin dia tidak harus memahami detail, tapi dia harus memahami ini bagian dari risk management yang mereka punya. Apalagi ketika sekarang hampir semuanya perusahaan itu berbasis digital, Anda memasukkan itu dalam cloud, semua bisnis proses, bahkan bottom line bisnis sangat bergantung pada apa yang terjadi di digital. Bayangkan kalau sistem itu sampai diserang dan mati gitu ya. Kemarin terakhir juga perusahaan Telkom di Australia itu diserang oleh ransomware sehingga mereka tidak bisa melayani rumah sakit, kemudian konsumen data internet mati. Bayangkan berapa besar apa namanya kerugian dari perusahaan kaitannya dengan ransomware yang terjadi. Kedua, selain manajemen puncak, jadi ini karena buy-in nanti investment dan segala macam ada di manajemen puncak, tentunya tim IT dan cyber security karena ini yang terlibat dalam situ di beberapa perusahaan atau organisasi yang sudah matang kayak di Amerika mereka bahkan punya level C-level CISO namanya Chief of Information and Cyber Security Officer gitu ya terus kemudian karena mereka akan mungkin SLA, compliance, monitor sistem dan lain-lain. Nah ini juga yang nggak kalah penting adalah karyawan secara umum bahwa mereka harus aware tentang cyber security, bahwa mereka juga bertanggung jawab terhadap data yang disimpan di perusahaan.
Misalnya contoh sederhananya, sama ke perusahaan mereka tidak boleh membawa pekerjaan ke rumah karena takutnya nanti datanya bisa bocor gitu ya. Tapi mereka curi-curi, weekend kerja pakai hard drive atau mereka connect pakai koneksi internet di WiFi cafe yang free. Lalu kemudian si hacker masuk via WiFi gratis yang tadi didapatkan ini. Karena apa? Karena bisa langsung dia mengerjakan sebuah sistem IT, seringkali Anda outsource ke pihak ketiga. Cloud computing sistemnya, kemudian vendor yang bikin aplikasi, vendor yang bikin website, Anda juga harus punya standarisasinya. Apakah mereka punya standar atau compliance yang sama dengan yang kita pakai atau tidak? Apakah mereka punya awareness dan kompetensi untuk memahami cyber security seperti kita atau tidak? Karena kebetulan saya kemarin juga ambil beberapa course di Amerika kaitannya dengan cyber security. Banyak banget terjadi kasus-kasus di mana kebocoran data itu datang dari vendor. Ketika vendornya update program aplikasi, kemudian ternyata disusupi, itu akan menyebabkan ribuan perusahaan datanya bocor karena si vendor ini digunakan oleh banyak perusahaan. Oleh karena itu, ini juga mesti hati-hati dan mindset semacam ini berarti kan harus di tim risk management juga harus punya pemahaman kaitannya dengan ini. Makanya semua karyawan itu harus punya awareness tentang cyber security, termasuk update-update terbaru potensi kriminalnya bentuknya seperti apa. Oke, selanjutnya. Oke, kalau kayaknya sepertinya bagian saya sudah selesai. Ini nanti bagiannya dari Mas Abdan. Mungkin saya serahkan kembali ke Pak Suranta nih, Pak. Nanti kita bisa lanjut Ya. diskusi. Oke, terima kasih banyak Mas Tuh. Ya, jadi semua pengetahuan ini disampaikan secara sangat-sangat sistematik dan terstruktur sehingga mudah kita memahaminya. Banyak key point yang disampaikan, tapi saya sampaikan mengulangi sekali lagi satu hal yang sangat penting, bahwa dengan perusahaan ataupun organisasi melindungi data pribadi, artinya dalam hal ini perusahaan itu bisa mengelola, kemudian membuat yakin si pemilik data, maka perusahaan itu akan terus tumbuh karena terjadi saling trust antara perusahaan dengan pelanggannya. Ya, jadi bagaimana metode dan cara yang akan dilakukan nanti ini akan disampaikan oleh Mas Abdan. Sebelum beliau akan menjelaskan lebih detail, saya akan menyampaikan sedikit biografi tentang beliau. Bahwa Abdan ini nama lengkapnya Muhammad Ibrizi Abdan, kemudian memiliki pengalaman bahwa beliau ini adalah sebagai Cyber Security Risk Management Consultant, kemudian Tax Crime Data Science, kemudian System Analyst and IT Auditor, kemudian sertifikasi di level internasional juga beliau memiliki. Saya akan sampaikan di sini dua yang teratas, yaitu Certified Information System Auditor atau CISA, kemudian yang kedua Information Technology Infrastructure Library atau ITIL. Kemudian beliau ini juga adalah S1 dari ITB Bandung. Ya, kemudian beliau ini juga mendapatkan master di bidang Management Information System dari Carnegie Mellon University di Pittsburgh. Tidak berlama-lama, ya kita panggil Mas Abdan. Ya, screen is yours, Mas Abdan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Suranta. Terima kasih atas kesempatannya untuk dari PFN untuk menyampaikan hal yang ini sangat menarik sih menurut saya. Saya sangat setuju dengan apa yang disebutkan dari Mas Tuhu tadi. Jadi undang-undang baru ini adalah sebuah tantangan sekaligus opportunity yang sebelumnya itu perusahaan atau tidak ada aturan yang jelas mengenai boleh tidak kita mengolah data customer menjadi diperbolehkan asal dengan persetujuan dari user. Nah, di sini seharusnya dari sisi bisnis itu kita bisa berlomba-lomba untuk bagaimana cara memanfaatkan data tersebut untuk kemajuan bisnis seperti apa. Tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Tuhu bahwa atas pemanfaatan data tersebut
perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan internasional yang berbasis di luar negeri seperti contoh Google, Facebook ataupun Amazon itu uh, mendapatkan kenaikan pendapatan yang cukup signifikan. Nah, untuk pemanfaatan data sendiri itu kita juga sebenarnya nggak perlu mengolah sendiri. Kita juga bisa mengolah, diperbolehkan juga di undang-undang ini bahwa kita menggandeng partner untuk mengolah data, baik itu di uh, domestik ataupun internasional dengan persyaratan masing-masing. Misalkan kalau internasional berarti agreement-nya itu sudah harus menjamin perlindungan data seperti apa, adequacy decision-nya seperti apa, kerangka hukumnya yang mematuhi dari Indonesia maupun di negara lain seperti apa. Kemudian juga external data sharing yang misalkan di domestik itu juga ada apa namanya, ada persyaratan misalkan harus ada secure channelnya seperti apa, encryption-nya harus seperti apa, kemudian agreement-nya seperti apa. Next, Mas. Ya, kita bisa lihat sebenarnya dari sisi setelah dari kita tadi ada transfer data, terus kemudian kita ada juga pertukaran data, kita mensubkonkan pemrosesan data tersebut, ataupun kita juga melakukan pemrosesan data pribadi tersebut di internal kita, kita harus ada governance, kemudian harus ada risk management untuk menanggulangi segala risiko, terus kemudian ada compliance terhadap peraturan. Pertama terkait dengan harus ada dengan pertama adalah manajemen concern-nya itu sendiri seperti apa. Jadi ada komitmen dari pimpinan untuk mematuhi aturan tersebut dan sehingga akuntabilitasnya akan lebih jelas. Kemudian sudah harus ada policy dan prosedur yang ditetapkan oleh di perusahaan tersebut, di organisasi tersebut. Dan kemudian yang paling penting adalah kita harus melakukan data mapping, yaitu untuk melihat proses bisnis apa sajakah yang menggunakan data pribadi tersebut dan prosesnya seperti apa. Kemudian impact atas data tersebut seperti apa. Dan ketika proses tersebut bocor, itu apa yang terjadi, apa yang bisa terjadi atas hal tersebut. Kemudian compliance atau kepatuhan atas regulasi yang ada di Indonesia ataupun secara internasional. Dan kemudian ada retensi data, record keeping, disimpan di mana, berapa lama penyimpanan, ketika sudah retired atau sudah selesai penyimpanannya akan berubah seperti apa, kemudian impact analisisnya seperti apa, siapa yang boleh mengakses, segala macam. Dan apabila apesnya terjadi suatu kejadian, itu responnya seperti apa yang harus dilakukan, dan kemudian hak dari pemilik datanya seperti apa. Next, kita lanjut lagi, Mas. Nah, ketika terjadi kejadian, di Undang-Undang PDP itu sudah disebutkan secara jelas bahwa ada pemberitahuan tertulis kepada pemilik data atau subjek data, yaitu serta kepada seluruh regulator, kemudian kepada lembaga PDP, dan apabila masif itu kepada masyarakat. Yang pertama adalah informasi data pribadi apa yang terungkap. Yang kedua, informasi tentang kapan dan bagaimana itu bisa terungkap. Yang ketiga adalah informasi rencana tindakan penanganan. Terkait dengan rencana tindakan penanganan, itu adalah ada yang namanya incident response time. Incident response team ini adalah seperti task force yang dibentuk dari, biasanya adalah dari humas atau corporate communication, baik itu corporate communication kepada eksternal, alias ke klien, atau ke internal, atau ke karyawan. Kemudian dari tim perlindungan data perusahaan, termasuk DPO. Kemudian ada tim IT, dan kemudian tim legal. Dan di situ juga disebutkan bagaimana caranya kita mengkomunikasikan hal ini secara baik kepada orang-orang yang terdampak. Adalah strategi komunikasinya. Yang pertama adalah right timing. Right timing itu adalah harus di waktu yang tepat. Terus yang kedua adalah spot on. Spot on itu adalah bagaimana cara penyampaian kita supaya tidak menimbulkan presiden yang jelek terhadap perusahaan. Jadi cara penyampaiannya yang baik, terus kemudian harus ada
misalkan rasa empati kepada yang kehilangan, yang mungkin beresiko datanya, terus kemudian ada juga rekomendasi apa yang harus dilakukan, misalkan next step-nya harus ngapain ini terhadap orang-orang yang eh, datanya beresiko, misalkan contoh kalau yang hilang itu adalah data password, eh, mereka harus minta untuk request password baru dalam misalkan 1 kali 24 jam supaya tidak terjadi kehilangan. Boleh next? Boleh dilanjutkan, Mas? Ke next slide. Ini dari sisi policy dan prosedur untuk menjamin eh, kepatuhan kepada Undang-Undang PDP, dari sisi perlu dilakukan adanya policy dan prosedur. Ada dua hal yang paling utama yang menurut saya adalah inti dari PDP sebagai fondasi untuk selanjutnya melangkah lebih lanjut adalah pertama ROPA, Record of Processing Activities, yaitu dokumen di mana seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh organisasi itu dicatat. Jadi seluruh termasuk di dalamnya adalah pertama identifikasi dan informasi kontak pemroses itu sendiri siapa. Tujuan pemrosesannya apa? Ada di bisnis proses yang mana? Jenis data pribadi apa yang diproses? Kemudian subjek datanya ini siapa? Apakah klien, apakah karyawan, atau siapa? Kemudian penerima data pribadi ini siapa? Misalkan kita gandeng pihak ketiga, penerimanya siapa? Terus kemudian transfernya menggunakan apa? Protokolnya seperti apa? Lama penyimpanan data atau expirednya seperti apa? Langkah keamanan yang udah dilakukan seperti apa? Misalkan, oh harus pakai VPN. Eh, atau misalkan secara fisikal harus datang. Kemudian hak-hak individu atau subjek datanya seperti apa? Dan dari record of processing activities ini, kita juga harus ada data protection impact analysis. Itu adalah dokumen evaluasi risiko atas setiap proses eh, yang dilakukan terhadap data pribadi sehingga bisa mengidentifikasi serta mengurangi risiko-risiko yang mungkin timbul dari pemrosesan tersebut. Termasuk dalamnya ada tujuan, kemudian identifikasi penilaian risiko, deskripsi tipe data yang dilakukan terhadap si data pribadi apa saja, serta mitigasi risiko. Jadi diharapkan dengan adanya dua dokumen ini merupakan tantangan besar sih sebenarnya untuk melakukan hal ini. Tapi dengan adanya dua dua dokumen ini, kita menjadi lebih cepat dan lebih tanggap terhadap insiden serta bisa memitigasi. Misalkan, oh kira-kira eh, nanti tantangan ke depannya itu ada celah di bagian mana nih? Ada misalkan celah di Windows atau celah di server yang mana atau celah di protokol apa? Kita bisa shutdown itu proses, kemudian untuk diganti dengan proses yang lain. Kita lebih cepat untuk mengidentifikasi celah-celah tersebut, begitu. Next, boleh Mas? Nah, saya rasa untuk pengenalan data pribadi ini, terus kemudian secara teknikal seperti apa, itu saya rasa cukupkan sekian dan saya kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Suranta. Ya, terima kasih Mas Abdan, luar biasa. Jadi Mas Abdan tadi telah menyampaikan framework yang sangat jelas terkait dengan policy dan procedure, di mana kalau kita ingat kembali atau artinya ingat kembali ya, ada tadi ROPA, ada tadi DPIA, kemudian ada business process begitu. Jadi sehingga undang-undang PDP ini bukan hanya sebagai tools saja, tetapi sebenarnya undang-undang PDP itu akan menjadi suatu, ya bisa dikatakan sebagai platform atau alat untuk memajukan perusahaan dan juga membuat si customer selalu satisfied atau tidak ada keraguan. Ya, jadi pada era sekarang kan seluruh aktivitas kita itu sudah kita lakukan secara online, ya misalnya melakukan transaksi duit, ya kan tidak perlu lagi jalan cari ke ATM, cukup di smartphone begitu kan. Pada saat kita transfer misalnya duit sekian juta, kadang-kadang ada juga keraguan, benar nggak ini yang
apa tujuan dia ditransfer ini begitu. Tapi dengan implementasi undang-undang PDP, apalagi dengan menggunakan framework ROPA, DPI, kemudian business process tadi itu, maka pelanggan itu tidak akan ada keraguan di dalam melakukan transaksinya. Dan inilah menjadi business opportunity. Jadi supaya saya tidak terlalu banyak bicara juga, karena saya sangat senang tadi apa yang disampaikan oleh Mas Tuhu dan Mas Sabdan tadi itu, ya saya merasa bahwa teman-teman juga akan banyak pertanyaan, maka selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya, jadi untuk sesi yang pertama kepada admin silakan disampaikan pertanyaan yang disampaikan oleh audiens, ataupun jika seandainya audiens ingin langsung berbicara dengan kedua expert, silakan aja beri sign. Ya, jadi melalui reaction, sehingga nanti kami akan bisa segera memahami ya untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara interaktif ataupun directly. Silakan Mas admin kalau ada pertanyaan dari audiens atau ada audiens yang ingin langsung bertanya. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari daftar pertanyaan dari admin, saya akan oke, ini ada pertanyaan langsung. Ya, saya dari Mbak Widya. Silakan Mbak Widya. Selamat siang, Pak Suranta. Yo, selamat siang Mbak Widya. Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, Mau bertanya oke. ke Mas Abdan. Tadi kan kalau nggak salah Mas Abdan atau Mas Tuhu ya yang menyatakan ada sebenarnya diperlukan adanya eh, personal data officer ya kalau nggak salah. Ya, DPO, Data Personal, Oh, Data Protection Officer, ya. data data protection officer. Nah, itu tuh sebenarnya apakah berupa sertifikasi atau seperti apa gitu? Apakah ada pelatihannya dulu dan apakah ada basic requirement yang harus dipenuhi dulu untuk sebelum bisa mengikuti pelatihan itu? Misalnya, apakah dia harus backgroundnya IT atau dia harus backgroundnya apa kayak gitu? Dan Ya. sebenarnya dalam lingkup perusahaan gitu ya, yang mungkin jumlah karyawannya besar gitu, mungkin di atas 10.000 gitu. Kira-kira sebenarnya posisi DPO ini, Data Protection Officer ini bagusnya itu apakah ada di setiap divisi atau dia ngumpul di satu divisi IT doang atau bagaimana gitu? Baiknya best Ya, practice. Makasih. ya, oke. Mungkin saya bantu menjawab dulu ya, nanti Abdan bisa membantu menambahkan. Jadi kalau sekarang itu belum ada aturan detail ya, Mbak ya. Jadi dari pemerintah baru ada undang-undang PDP-nya. Harusnya nanti ada undang-undang turunan, peraturan turunan terkaitan dengan proteksi data pribadi ini, gitu ya, perlindungan data pribadi ini. Nah, itu di situ baru di undang-undang ini cuma baru ada diwajibkan sebuah perusahaan itu semuanya punya DPO, Data Protection Officer. Tapi kalau berkaca pada hal yang lainnya, misalnya di K3, harusnya ini pasti ada sertifikasinya. Nanti ada lembaga yang harus mensertifikasi, setiap tahun dia harus di-upgrade gitu ya, sama kayak di OJK kan tuh ada tuh sertifikasi on apa-apa dan segala macam, risk management dan lain-lain gitu. Ini juga akan seperti itu. Nah, kalau jumlahnya sebenarnya secara detail di situ tidak dia diatur juga berapa banyak dalam satu organisasi minimal, tapi yang jelas satu minimal harus ada satu orang gitu ya. Dan itu di semua bagian sebenarnya. Jadi tidak harus di tim khusus di tim IT misalnya. Tapi justru di semua orang yang megang data pribadi. Misalnya waktu itu saya kebetulan juga bertemu dengan profesor yang membantu Kominfo untuk membuat undang-undang data pribadi ini gitu ya, perlindungan data pribadi. Bahkan misalnya di frontliner, customer service, itu kan dia megang datanya konsumen. Berarti dia harus belajar DPO. Kenapa? Bagaimanapun dia bisa mengambil data konsumen dengan cepat gitu ya. Jadi maka ini menjawab bahwa ini tidak harus orang yang berbasis IT karena ini terutama krusial bagi divisi-divisi yang langsung memegang dan bisa mengakses pada data konsumen. Karena balik lagi tadi ya sebenarnya poin paling weakness terbesar itu ancaman terbesar itu justru pada human factors gitu ya. Human factors itu bisa jadi karena sengaja, bisa tidak sengaja,
tidak sengaja ini yang sering kali terjadi kan, karena dia tidak nyadar bahwa di apa namanya itu data sangat berharga, bahwa tindakan yang dia lakukan itu bisa membahayakan data yang disimpan. Oleh karena itu tadi makanya sosialisasi terus kemudian sertifikasi itu menjadi penting. Cuma nanti kita tunggu aja Mbak untuk kaitannya dengan detail aturannya. Mungkin harusnya sih mungkin nanti di sekarang ini sampai dengan pertengahan tahun mungkin akan ada aturan detailnya ya, bisa jadi karena kan harusnya ini nanti akan ada lembaga juga pengawasnya. Nah, si lembaga pengawas ini yang akan mengatur aturan-aturan detailnya gitu. Karena sekarang kayaknya tahapannya masih sosialisasi. Tapi kalau kelihatin di negara-negara lain, kira-kira itu detailnya berapa? Saya pernah baca kalau nggak salah per 100 atau per 1000 orang karyawan itu minimal harus ada satu DPO gitu ya, best practice-nya seperti itu. Jadi kita mungkin nanti kalau mau lihat kita bisa liatin dari apa yang ada di aturan detail di GDPR atau beberapa negara lain kayak di Malaysia itu mereka sudah ada. Bahkan nanti sebenarnya itu yang lebih challenging lagi berikutnya, bocorannya kayak di Malaysia sudah mulai mau bikin aturan kaitannya dengan proteksi di era AI gitu. Yang kita juga sebenarnya kita ini aja belum jalan, ini udah lagi mau masuk era AI gitu ya. Kita kayak kejar-kejaran. Tapi ya tadi ini penting untuk bagian sebenarnya walaupun tanpa ada undang-undang, bagian dari risk management yang harus kita kelola sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Dan nanti mungkin bisa kayak tadi tuh yang di AIT Eropa itu saya yakin kayak itu bagian dari sertifikasinya deh. Jadi karyawan kan tuh online ya. Jadi semua orang bisa ngambil, ada tes-tesnya. Nanti kalau dia tuh lulus tuh langsung dapat sertifikasinya. Kira-kira begitu. Dan itu dibuat sangat menarik untuk orang-orang yang bahkan non IT dan non technical gitu. Jadi kalau emang pembelajaran cyber security on technical itu ada kan yang lebih detail gimana pen test ini dan segala macam. Kalau itu lebih kayak awareness-nya kayak apa, gimana menangkal dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Dari Abdan ada yang mau ditambahkan? Ya, silakan Mas Abdan. Iya betul, setuju dengan yang diinfokan sama Mas Tuhu. Cuman ada satu yang memang cukup saya notice itu di undang-undang itu disebutkan juga bahwa eh, DPO ini adalah fungsi dedicated yang melekat pada personel khusus. Jadi karena itu dedicated, terus kemudian dia disebutkan juga bahwa sebaiknya dia langsung berada di bawah rentang manajemen, maksudnya tingkat manajemen ya. Jadi dia enggak harus di IT kalau menurut saya ya. Bahkan malah sebenarnya harus ada di kayak di unit hukum, unit manajemen resiko, Ya. unit IT-nya juga sendiri atau berdiri sendiri atau bahkan di tempat yang seperti Mas tuh tadi sebutkan bahwa di tempat yang mengelola data pribadi tersebut, misalkan di customer service, terus kemudian di call center, yang hal-hal seperti itu. Ya. Mungkin itu tambahan dari saya sih. Oke, apakah ada yang mau disampaikan lagi Mbak Bu Widya? Iya, mau mengkonfirmasi ulang tadi karena Mas tuh bilang mungkin nanti akan ada undang-undang turunan mungkin di pertengahan tahun. Tapi mau konfirmasi ulang. Tadi kan katanya batas undang-undang itu disosialisasikan dan berlaku itu 2 tahun. Dan kalau Ya. masalah tadi disebutkannya September tahun ini kan ya. Iya, betul. Setelah September tahun ini tuh sebenarnya semua perusahaan tuh terikat sama undang-undang PDP Indonesia itu ya. Iya, betul. Itu makanya dari tahun lalu sebenarnya Kominfo tuh kayaknya sudah mulai sosialisasi. Cuman seperti biasa ya, kita kayaknya tuh sosialisasinya juga belum terlalu masif ya. Tapi bagaimana kalau itu udah langsung itu dan itu lumayan besar gitu ya. Makanya waktu itu dibilangin karena terbesar itu bisa sampai 2 atau 4% dari revenue. Kalau GDPR itu 25% dari profit global, kalau di kita itu hitungannya dari revenue gitu ya. Jadi ketika itu datanya bocor, terus kemudian konsumen menghitungkan itu bisa sampai ke sekitar seperti itu konsekuensinya. Jadi ada layeringnya tapi ya ada sanksi administratif, bisa sampai penutupan, bahkan juga tadi dalam bentuk denda yang sebelumnya kan mungkin tidak ada. Jadi makanya kenapa sekarang banyak sekali perusahaan terutama di industri keuangan itu sudah mulai sosialisasi dari beberapa bulan yang lalu gitu ya. Makanya waktu itu kita diskusikan juga dengan PFN untuk melakukan sosialisasi karena ini tadi waktunya semakin mendekat gitu ya dan perusahaan sebagian terutama di industri keuangan mereka sudah mulai mencari konsultan pendamping untuk kemudian pendampingan membuat ini sistemnya comply terhadap undang-undang PDP ini. Ya. Oke, terima kasih.
Oke, Sama-sama, Mbak. terima kasih Mbak Widya, Bu Widya. Dan kita lanjutkan ke penanya yang berikutnya tadi, ada yang memberikan sign tadi itu. Kalau nggak salah Bu Riz atau apakah masih Ya, masih saya buka on? gadget yang Oke, lain. Terima ya. kasih Pak Suranta. Tunggu sebentar. Oke. Ya, silakan Mbak. Ya. Oke, terima kasih buat penjelasannya. Saya tadi akhirnya chat juga. Tadi Pak Abdan menjelaskan tentang ROPA dan DPIA. Boleh dijelaskan lebih detail tadi itu ROPA dan DPIA itu cara menyusunnya seperti apa? Karena itu kayaknya salah satu kunci ya untuk nanti dibangun di atasnya yang lain-lain gitu prosedur-prosedurnya. Dan satu lagi. Setahu saya ada juga yang namanya PIA, Privacy Impact Assessment. Nah, itu perlu disusun juga atau cukup dengan DPIA atau bedanya seperti apa? Terima kasih. Ya, silakan langsung Mas Abdan. Baik, terima kasih Bu Risma. Betul sekali. Jadi PIA itu adalah next step-nya, Bu, setelah ROPA dan DPIA. Kalau menurut saya, maksudnya dari cara pandang saya seperti itu. Jadi ini contohnya kalau yang ROPA dan DPIA untuk eh, misalkan kita di pengelolaan data karyawan lah. Ini semua semua perusahaan pasti punya. Jadi yang termasuk data pribadi itu ternyata dalam mindset kita kan sebenarnya klien dan klien. Tapi ternyata sebenarnya data karyawan itu termasuk data pribadi juga yang juga harus dilindungi. Jadi misalkan kita akan mengelola, kita akan membuat skenario ROPA dan DPIA pada data karyawan. Jadi kita harus melihat tuh di contoh misalkan di human resources, eh, kita ngerinci apa saja itu proses bisnisnya apa saja yang tentang data karyawan. Terus kemudian kita dokumentasikan aktivitas di ropanya nih. Di ropanya kita me- memetakan dulu nih aktivitas pengelolaannya apa saja, bisnis prosesnya apa saja, SOP-nya seperti apa. Terus kemudian rincian tentang ini data karyawan diproses untuk apa, alasannya apa, kemudian siapa yang memiliki akses terhadap data tersebut, berapa lama akan disimpan, dan dasar hukum untuk pemrosesan tersebut apa. Misalkan biasanya aturan perusahaan atau aturan di Snaker seperti apa. Terus kemudian apabila kita pakai third party, misalkan Pak, sekarang kan lagi menjamur seperti Mekari atau third party human resources yang lainnya, itu juga ada misalkan pakai sistem cloud atau transfer ke entitas lain itu juga didetailkan. Jadi yang dipakai oleh sistem yang lain itu apa saja. Atau misalkan kita kan juga kirim juga tuh data pribadi, misalkan ke payroll, pakai BRI ataupun pakai Mandiri, itu juga harus dirinci di situ. Tujuannya apa, siapa yang punya akses, aksesnya menggunakan apa di situ. Sedangkan untuk tadi untuk ROPA ya, jadi semua tentang secara teknikal itu apa, bagaimana caranya kita mentransfer, memproses, tujuannya apa, seperti itu. Kalau DPIA itu lebih ke arah manajemen resikonya. Jadi ketika contohnya kita menggunakan payroll ini kita eh, risikonya di mana sih? Kita ngirimnya pakai apa? Ada yang pakai email. Pakai email nanti risikonya apa? Bisa dihack nggak pertama? Pakai emailnya email Gmail atau pakai email perusahaan? Email perusahaan harusnya lebih secure. Terus kemudian yang kedua, jangan-jangan masih ada yang pakai Excel nih. Kita download dulu lewat Excel, di submit, ditaruh di pakai Google Drive atau pakai WhatsApp atau pakai yang lain. Nah, itu kita coba identifikasi tersebut dari identifikasi yang ada di ROPA, itu kita coba titik-titik apa sih yang bisa terjadi, apa sih yang mungkin terjadi di titik-titik apa namanya transfer data 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 pribadi tersebut, diproses data pribadi tersebut apa sih yang mungkin terjadi. Nah, kemudian teknologi apa yang mungkin bisa kita gunakan untuk mengenhance tadi, mengenhance apa namanya, memitigasi risiko atau mengenhance dari sisi sistem supaya lebih cepat, lebih secure. Eh, Lebih spesifik sih mungkin seperti itu, Bu. Kalau secara garis besar ya, tapi kalau detail mungkin tiap-tiap perusahaan akan berbeda ya. Ada yang mungkin butuh data yang ini butuh ABC, atau ada yang mungkin datanya nggak terlalu banyak seperti itu.
untuk TSR. Apakah cukup Ya. menjawab, Bu? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita mau comply dengan PDP itu, walaupun sistemnya sudah running, itu kita tetap kita petakan DPIA-nya gitu ya, bikin ropanya, lalu bikin DPIA, Betul sekali, atau Bu. nanti saja pada saat khusus-khusus yang baru. Semua, Bu. Jadi ini Oke. sih sebenarnya ini kalau kalau saya sebagai IT, background saya IT ya, Bu ya. Saya senang sekali, Bu, sebenarnya dengan adanya eh, undang-undang ini karena ini sebagai trigger untuk mendokumentasikan segala proses yang ada, baik itu eh, di sisi sistem ataupun non sistem. Jadi kalau dari saya kebetulan pernah jadi di level manajemen di sebuah startup, itu berantakan sekali untuk saya mau tahu data ini diprosesnya bagaimana atau dokumentasi dari sistem itu berantakan. Dengan adanya ini saya akan senang sekali karena sebagai manajemen waktu itu saya kan jadi tahu, oh ini ada titik-titik berbahayanya di sini nih. Di sini yang bisa saya improve sehingga bisa lebih cepat apa namanya untuk let's say pengambilan keputusan atau hal yang lain. Seperti itu sih, Bu. Oke, terima kasih. Satu Ya. lagi, yang menyusun ROPA itu dari tim IT atau DPO atau seperti apa berdasarkan pengalamannya? Kalau dari sisi pengalaman sebenarnya itu bentuknya tim, Bu. DPO harus tahu, tapi pengembang sistem adalah yang paling mengerti sebenarnya. Kalau orang DPO dicemplungin doang suruh apa namanya mendokumentasikan, nggak ada bedanya sama technical writer, Ibu ya. Dan dia nggak ngerti tentang esensinya. Tetap harus didampingi oleh tim pengembang dari aplikasi tersebut. Begitu sih kalau menurut saya, Bu. Baik, terima. Satu Ya. lagi kalau Tanti, satu lagi boleh. PIA-nya tadi gimana? Silakan. Tentang PIA-nya. Kasih. Ya, silakan Mas Sabdan Eh, tentang jadi PIA. terkait dengan privacy impact assessment. Nah, apa namanya privacy impact assessment ini kalau menurut saya sih sebenarnya tingkat selanjutnya dari DPIA. Jadi kalau DPIA itu adalah kita data protectionnya sendiri, untuk impact assessmentnya yang sekarang adalah privacy-nya impact assessment yang terkait dengan si data pribadinya itu sendiri. Itu sudah ada standar globalnya sih. Jadi kayak ada ISO-nya sih, Bu. ISO 29134, kemudian ada juga yang mau pakai ISO 27701 atau mau 27001 ataupun 27002 seperti itu sih, Bu. Cuman yang biasanya dilakukan itu adalah yang DPIA-nya dulu. Ini adalah basicnya semua, Bu. Jadi ketika DPIA sudah eh, ROPA sudah kelar, kalau misalkan kita mau bikin master plan-nya itu dari ROPA dulu nih. ROPA kan diturunin dari bisnis proses perusahaan. Jadi dari bisnis proses perusahaan turun ke ROPA, dari ROPA turun ke DPIA. Dari DPIA ini sendiri ini ntar bisa ketahuan nih. Oh, titik-titik krusialnya itu apa saja sih atas data pribadi ini. Nah, itu baru masuk ke privacy impact assessment. Saya rasa sih sebenarnya privacy impact assessment ini lebih ke arah sertifikasi. Apakah perusahaan ini itu sudah uh, legit untuk comply dengan undang-undang ini atau belum? Arahnya ke arah situ sih, Bu. Karena dia kalau undang-undang peraturan turunannya untuk comply-nya seperti apa, terus item-itemnya apa aja, kebetulan saya belum tahu sih, Bu. Yang ini ya, yang privacy impact assessment ini, saya rasa akan ada sih seperti yang disebutkan Mas Tuhu tadi. Karena sampai sekarang aturan turunannya juga kayaknya masih digodok di uh, Kemkominfo sih, Bu, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Ya. Abdan, Pak Suranta, terima kasih Pak Tuhu. Ya, terima kasih Bu Chris. Ya. Dari teman yang lain ada yang mau langsung bertanya? Kalau enggak, kita akan masuk ke chat box. Di chat box ini ada pertanyaan dari Mas Halif. Pertanyaannya, apakah ada alat
Oh, ini mau disampaikan oleh admin. Oke, silakan. Oke, ada dua pertanyaan dulu, ya kan? Apakah ada alat enkripsi atau teknologi keamanan khusus yang bisa digunakan untuk melindungi data pribadi? Ini pertanyaannya dari Alif Fikru. Kemudian dari Melsias, pertanyaannya, apakah ada standar tertentu yang digunakan dalam teknik keamanan data di sisi server ataupun aplikasi yang dibuat supaya memenuhi undang-undang PDP. Ya, jadi ada dua pertanyaan ini. Yang pertama dulu saya beri kesempatan kepada Mas Sabdan, kemudian nanti kita juga minta bagaimana insight dari Mas Suhu. Silakan Mas Sabdan. Ya. Oke, baik. Ini lebih ke arah kita langsung menuki ke teknis ya. Untuk Ya, alat teknis. Ya. enkripsi atau teknologi keamanan khusus yang bisa digunakan untuk melindungi data pribadi. Ini kalau secara pribadi, kalau saya bilang dengan budaya keterbukaan sekarang kayaknya hampir nggak ada ya. Kalau zaman dulu mungkin jangan pernah share data apapun terkait pribadi kepada orang lain. Kalau dulu, kalau sekarang even kayak buka apa namanya tadi ke apa ke ke stasiun aja harus pakai face recognition kan untuk naik kereta. Itu kalau zaman dulu mungkin bisa kayak saya nggak mau share, saya bisa pakai cuman ya nunjukin KTP aja atau jangan-jangan kalau mau beli apa namanya tiket kereta pakai nama orang lain. Kalau zaman dulu mungkin masih bisa seperti itu. Nah, kalau secara pribadi tidak ada alat enkripsi, tidak ada teknologi. Tapi kalau dari sisi perusahaan ada beberapa bukan alat enkripsi, tapi biasanya algoritma enkripsi dan pakai eh, SHA-256 seperti itu. Terus teknologi keamanan khususnya itu misalkan pakai eh, virtual eh, maksudnya VPN atau VPS seperti itu. Jadi supaya data-data yang diolah itu lebih aman dan tidak bocor. Konsepnya seperti itu. Terus kemudian hal yang paling simpel itu adalah password itu dibikin semakin aneh semakin bagus. Contoh sekarang itu harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, terus kemudian ada satu lagi nih ditambahin pakai karakter yang nggak wajar. Misalkan akeong, terus tanda titik koma, hal-hal seperti itulah yang biasanya dilakukan untuk uh, meningkatkan keamanan data pribadi. Jadi nggak password itu nggak gampang diingat seperti itu sih. Cuman memang ini Ya. jadi concern juga karena ketika nggak gampang diingat passwordnya jadi nanti ditaruh di mana? Jangan-jangan ditempel juga nanti di monitor. Bisa jadi seperti itu. Makanya Iya. ini dua dua sisi mata uang lah bisa dibilang seperti itu. Nah, kemudian kita next, semoga itu cukup menjawab untuk Mas Alif ya. Terus kemudian yang kedua untuk Pak Melkias yaitu apakah ada standar tertentu yang digunakan dalam teknik keamanan data di sisi server ataupun aplikasi yang dibuat supaya memenuhi Undang-Undang PDP? Kalau saya bilang di dunia internasional ada beberapa standar, Pak. Jadi even kita bisa melihat yang paling umum adalah kita nggak langsung menyebutkan teknologinya apa, tapi adalah comply dengan misalkan ISO 27001, comply dengan ISO 27002, atau ISO 27000 yang lebih umum. Itu bisa dilakukan. Terkait dengan comply dengan Undang-Undang PDP ini, itu sampai sekarang masih belum ada aturan turunan yang disebut comply itu apa. Yang bisa kita gunakan adalah saat ini kita merujuk pada implementasi yang serupa dengan PDP di negara luar. Contohnya GDPR di Uni Eropa, PDPA itu yang ada di uh, Singapura dan Malaysia kalau nggak salah. Itu yang paling dekat ya. Seperti itu sih Pak. Ya, oke, terima kasih Mas Sabdan. Insight dari Mas Tuhu, silakan. Ya, kalau mungkin saya tadi kan lebih secara umum ya, saya bicara soal human behavior. Setuju sekali tadi kita bicara dari sisi konsumen, dari sisi audiens yang orang awam, mereka harus di encourage untuk bikin satu password yang tidak mudah ditebak,
Kedua, password itu harusnya kalau idealnya ada reguler itu diganti gitu ya, dan tidak ditulis dimanapun. Karena seringkali karyawan itu kalau berdasarkan riset-riset itu mereka menyimpan tadi entah di email, dia taruh di dalam laptopnya, di atasnya, atau dibikin password yang mudah untuk dipahami oleh dia. Beberapa juga mengencourage untuk si audiens itu pakai password manager, sehingga dia tidak mencatatkan tapi dimasukin dalam password manager. Walaupun dia juga ada kelemahan ya, kalau sistem password manajernya di hack ya udah selesai, semua password ada di dalam situ gitu. Terus juga customization gitu. Jadi password itu nggak boleh sama di berbagai macam tempat gitu. Ada beberapa macam teknik yang digunakan untuk password di tiap-tiap account itu berbeda-beda, sehingga nggak sekali ada yang kebocor gitu ya, semua datanya bisa bisa keambil si orang ini. Apalagi tadi untuk di corporate sama di individualnya itu harus di encourage untuk berbeda juga. Jadi jangan sampai password email pribadinya dia dengan password akses ke admin di perusahaan dan lain-lain itu disamakan gitu. Jadi ini juga hal-hal yang perlu disampaikan ke audiens gitu ya, karena mungkin tadi ya kita sibuk dengan fokus pada aspek teknikal dan orang-orang yang ngerti teknis dipikirnya kebocoran dari situ, ternyata kebocoran orang IT-nya semuanya sudah ibaratnya siap siaga, ternyata kedodorannya justru di garda terdepan gitu. Orang-orang yang tadi ya dia pakai wifi gratis, dia pakai passwordnya mudah ditebak, passwordnya nggak diganti, misalnya dari adminnya di awal dikasih admin 123 dan itu passwordnya nggak diganti, dan itu bisa jadi masuk dari situ dan lain-lain. Kira-kira seperti itu tambahan dari saya mungkin. Oke, terima kasih Mas Abdan dan Mas Tuhu. Dari audiens, apakah masih ada yang mau langsung? Kalau enggak, dari chat box tadi ada pertanyaan. Suranta boleh confirm? Oh, Mele. Oke, Mele langsung. Ya, Ya, oke. Terima silakan. kasih tadi udah dijawab yang terkait dengan apa namanya teknik ya di aplikasi ataupun di server gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah gini. Mungkin kalau di sisi developer gitu ya, mungkin dari apa, apakah dikatakan misalnya secure coding itu memenuhi undang-undang PDP itu sejauh mana gitu ya? Apakah ada ukuran gitu ya bahwa sebuah aplikasi atau sebuah apa ya, sebuah program gitu ya, kalau kita sudah memenuhi secure coding ya, atau kita menggunakan secure coding, nah itu udah comply terhadap PDP. Nah tadi memang dijawab belum ada turunannya, tetapi kira-kira gambarannya seperti apa ya sisi developer? Mungkin itu aja. Makasih. Oke, terima kasih. Kita mulai dari Mas Tuhu dulu, kemudian nanti dilanjutkan oleh insight dari Mas Abdan. Silakan, Mas Tuhu. Oke, kalau dari saya sih sebenarnya kayaknya turunannya juga memang belum ada ya. Apakah secure coding seperti apa, terus standarisasi. Karena nanti kan kita harus menunggu dari standar pemerintah itu seperti apa. Nah, ini juga kita masih tunggu-tunggu, tapi mungkin ini nanti karena teknikal saya juga nggak terlalu menguasai. Kita bisa benchmark dari negara-negara lain aja. Kita liatin apa yang di best practice di Eropa, terus tadi misalnya Malaysia dan Singapura itu bisa menjadi benchmarknya kita, sambil kita menunggu dari pemerintah itu akan seperti apa gitu kan, aturan detailnya sejauh mana. Tapi saya yakin sih nggak akan jauh-jauh dari situ, karena saya tahu di Kemenkominfo itu biasanya benchmarknya dari Uni Eropa, dari US, sama negara tetangga tuh di Singapura gitu ya. Jadi kalau kita liatin sambil kita mau bersiap-siap gitu ya, ibaratnya kita mau bersiap-siap terhadap apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, kita tinggal lihat dari situ aja. Biasanya nggak akan jauh-jauh dari situ. Jadi persiapan kita jadi lebih lebih tahu gitu. Biasanya tuh nggak more or less akan seperti itu. Gitu mungkin dari saya. Mungkin silakan dari Abdan. Oke, Ah, silakan Mas Abdan. saya nambahin dikit dari sisi teknis ya Pak ya. Saya relate lah dengan yang Pak Melkias tadi bilang, karena saya backgroundnya teknik, saya pernah coding juga. Kalau terus saya juga pernah di level manajemen juga. Kalau saya sih as simple, kalau misalkan itu di pentest lolos itu harusnya lolos Pak. Kalau Hmm. seperti saya sih seperti itu sih Pak. Karena belum ada aturan turunan tadi. Jadi kita as simple as seperti itu aja. Beraba-raba aja itu ya. Iya, Siap, siap. sampai Ya. sekarang masih yang kita bisa lakukan adalah seperti itu. Sedangkan kalau pentest seharusnya itu sudah ada standar internasional ya. Bahkan BSSN sendiri pun sebenarnya sudah merilis, kalaupun kita mau minta tolong BSSN untuk melakukan pentest pun
dari BUMN kan nggak masalah juga. Kita bisa minta tolong kan sebenarnya. Begitu. Siap, makasih. Oke. Eh, ya, semoga sudah lengkap penjelasannya, Mas Pak Melih. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Mas Ihsan. Oke, silakan Arijo disampaikan, ditunjukkan. Pertanyaannya, apakah Undang-Undang PDP di Indonesia dirasa sudah cukup baik dibandingkan dengan GDPR Uni Eropa, terutama dari perspektif pengelola website dan aplikasi? Ya, kita mulai dari Mas Abdan terlebih dahulu. Silakan, Mas. Ini saya nggak bisa jawab, Mas. Karena terus terang saya belum pernah Ya, ngerasain GDPR yang Uni Eropa di apa namanya perusahaan di sana seperti apa gitu ya. Cuman kalau kata saya baca beberapa referensi undang-undang PDP di Indonesia lebih lengkap dibanding GDPR. Cuman kita kan belum tahu dari sisi aturan turunannya belum ada, dari sisi implementasi di lapangan nanti eh, pemantauannya belum kita kelihatan seperti itu sih. Jadi memang memang saya nggak bisa jawab terkait hal yang ini sih. Mungkin Mas Tuhu yang mungkin lebih uh, Iya. di luar seperti apa gitu Mas. Kalau di oke. tadi Ya, ya, kalau liatin misalnya perbandingan dari sisi apa namanya konsekuensi dan efek jera yang mau saya disampaikan itu menurut saya di Indonesia lebih besar gitu ya, karena kita bicara bisa sampai 2-4% dari total revenue. Sementara di Eropa itu berdasarkan profit tahun sebelumnya. Karena kalau profit, kalau perusahaannya rugi berarti dia bisa lolos dong gitu. Tapi balik lagi seperti setuju tadi seperti yang disampaikan oleh Abdan, yang kita tunggu adalah kemudian bagaimana implementasinya gitu ya, seberapa proses monitoring, karena ini kan bukan hanya sekedar aturan yang tertulis ya, bagaimana ibaratnya berapa banyak polisi yang akan mengecek, berapa banyak kemudian apakah ini beneran akan dilaksanakan dengan baik atau tidak gitu. Kalau di Eropa itu kan memang mereka sangat ketat ya, mereka sangat ketat, mereka ketika ada aturan itu konsekuensinya sangat panjang gitu ya. Kalau di kita masih menunggu apakah kemudian dari versi ideal yang ada di dalam undang-undang ketika diturunkan sampai kemudian dieksekusi itu monitoringnya cukup kuat atau tidak gitu. Tapi whatsoever apapun yang terjadi dengan monitoring, tapi menurut saya dari sisi corporate kita harus doing the best karena gimana pun konsumennya akan melihat ini gitu ya. Ketika itu data bocor, konsumennya punya pilihan, maka itu akan merusak reputasi dan kehilangan bisnis gitu kalau menurut saya. Perspektifnya seperti itu. Karena apa? Dengan adanya undang-undang ini nanti konsumen akan menjadi lebih lebih apa namanya aware, lebih sensitif dan lebih demanding menurut saya. Dari sisi konsumen mereka sangat-sangat demanding, terutama kalau Anda bicara konsumen yang berbasis lebih banyak menggunakan digital itu kan di generasi-generasi yang muda ya. Gen Z, generasi milenial. Mungkin di Indonesia kita itu bukan lebih takut pada aturan dan dendanya, tapi kita akan lebih takut pada bagaimana sikap dari netizen gitu. Ketika di cancel by culture, cancel by the audience and by the customers itu yang harus dipikirkan gitu ya, karena itu yang bisa lebih berbahaya buat di pasar kayak di Indonesia. Karena konsumennya sangat powerful gitu ya, sosial media itu besar banget. Kalau di GDPR orang Eropa itu kan nggak terlalu sibuk dengan media sosial, sementara kita hampir 24 jam, waktu kita itu mungkin lebih dari 8 jam kita menggunakan media sosial. Once itu beredar di situ, makanya tadi kalau di Abdan tadi bercerita soal crisis management ketika terjadi kebocoran data dan lain-lain itu jadi krusial banget. Jadi kita harus usahakan mindsetnya bukan bagaimana comply dan takut disanksi sama pemerintah, tapi bagi saya adalah takut disanksi sama netizen. Once itu ketahuan, apalagi kita ini kan banyak banget ya. Jadi saya kalau baca kita ini saya baru ingat bahwa kita itu akan lebih rentan terhadap potensi adanya kebocoran dan kemudian hacker. Kenapa? Karena kemarin saya ada riset yang mengatakan negara-negara yang banyak menghasilkan hacker adalah ketika dia banyak human resource-nya yang bisa melakukan itu, tapi apa namanya pembayaran atau remunerasi untuk orang-orang yang mengerti IT ini tuh nggak terlalu gede. Jadi akhirnya apa ya? Mereka jadi tukang rampok lah ibaratnya seperti itu gitu. Jadi karena jumlah pekerjaannya nggak terlalu banyak, sementara orang yang bisa punya capability, mereka menggunakan ini untuk kemudian trial ke sistem, entah itu untuk mendapatkan ransom atau mendapatkan duit,
atau untuk tadi menunjukkan status. Nah, ini kan sebenarnya kepusingan tersendiri buat perusahaan karena organisasi sekarang mau nggak mau goes to digital. Dia siap nggak siap juga harus goes to digital karena kalau nggak goes to digital maka mereka nggak kompetitif sama kompetitor. Padahal di sisi lain mereka juga harus menghadapi konsumen yang makin demanding, resiko yang sangat besar. Anak-anak sekarang bisa belajar coding lewat internet. Mereka bisa pakai AI atau ada community-nya. Bahkan saya kemarin ketemu di acara cyber security, itu ada agensi khusus untuk membayar aja. Misalnya saya mau ngehack sistemnya PFN. Jadi dia fee-nya based on apa namanya bagi hasil. Kebayang nggak sih? Jadi saya tinggal bilangin, tolong dong, ini pihak ketiga, ini ada agensinya, tolong nih PFN dihack. Nanti kita bagi hasil 50-50 kalau dapat. Jadi makin mudah barrier to entry untuk itu. Jadi bagi kita tuh risk manajemennya harus dilihat dari situ. Jadi compliance to PDP itu adalah sebuah bonuses karena monitornya mungkin saya belum tahu kita akan seperti apa. Tapi dari sisi konsumen ini yang galak-galak ini yang harus kita juga pikirkan gitu ya dalam risk manajemennya. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Mas Tuh. Masih ada pertanyaan dari audiens langsung? Kalau dari chat box kayaknya sudah habis dan waktu kita juga udah memang saat sekarang ini udah pukul 3:08. Tapi kalau seandainya masih ada pertanyaan, saya buka satu pertanyaan lagi lah dari audiens. Silakan. Ya, wah kayaknya ini kita apa namanya terlena juga dengan penjelasan apa namanya dari Mas Tuhu dan Mas Habdan yang sistematis dan terstruktur ya. Jadi kalau kita dengarkan apa yang menjadi concern bagi teman-teman di organisasi dan juga kalau kita kaitkan ke Undang-Undang PDP, ya tentunya teman-teman tadi itu sudah banyak apa namanya segera ingin mengimplementasikan. Namun demikian, ada satu tantangan tadi yang disampaikan oleh Mas Tuhu dan Abdan, di mana turunan dari undang-undang ini memang belum apa namanya disahkan. Tapi kalau draftnya saya sudah pernah lihat itu dari Kominfo, yang jumlah halamannya itu hampir 200 ya Mas Tuhu ya. Tapi belum disahkan itu. Ya, Masih ada banyak perubahan. jadi kita akan tunggu. Tapi ya, lebih bagus saya pikir ya kan pada saat sekarang ini teman-teman karena bagaimanapun esensinya pada saat itu pelanggan itu nyaman berinteraksi dengan seluruh core proses bisnis yang dikelola oleh perusahaan, maka pasti perusahaan itu bisnisnya akan tumbuh. Ya, jadi karena kan di dalam era digital ini ya memang sekarang ini kan menjadi jaminan adalah siapa yang menjadi provider dan siapa yang menjadi klien. Dan antara provider dan klien itu juga harus trust gitu kan. Jadi sehingga antara kedua pihak ini ya kan akan saling percaya. Satu itu mendapatkan apa namanya solusi yang dibutuhkan dan diinginkan. Satu lagi sebagai perusahaan adalah menyediakan ya solusi-solusi yang dibutuhkan oleh si klien ataupun customer tadi itu. Ya, dan eh, minimal ya kan apa yang dibutuhkan dan apa yang diberikan oleh si perusahaan itu equal. Dan yang selalu diharapkan di dalam mengelola bisnis itu bahwa perusahaan itu harus selalu mampu menyediakan solusi yang lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan si pelanggan, sehingga terjadi itu yang namanya satisfaction. Ya, jadi jika apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan itu lebih rendah dengan apa yang bisa disediakan oleh perusahaan, maka pelanggan itu akan mencari perusahaan yang lain begitu. Ya, jadi sangat-sangat relevan saya pikir pemerintah sudah membuat undang-undang ya PDP ini dan yang dijelaskan oleh Mas Tuhu dan Abdan tadi itu ya itu sangat-sangat relevan dan beliau itu juga berdua menyampaikan bahwa secara langsung dan tidak langsung ya masing-masing perusahaan segera mengutilisasi undang-undang PDP ya dan itu adalah menjadi
salah satu strategi untuk memenangkan atau meningkatkan daya saing. Ya, tentunya itu menjadi kesimpulan saya pikir. Dan sebelum kita close, ya saya undang kembali Mas Tuhu dan Abdan memberikan closing words-nya. Saya persilakan terlebih dahulu kepada Mas Tuhu. Oke, ya. Silakan. Mungkin kalau dari saya closing statement-nya simple aja ya. Jadi bahwa tadi Undang-Undang PDP ini juga menjawab kebutuhan dari sisi konsumen gitu ya. Dengan industri ekonomi digital saat ini, jadi fokus kita adalah bagaimana comply terhadap itu, dan juga kedua adalah proteksi ini tadi ya. Jadi kenapa? Karena dari sisi konsumen mereka sangat menunggu ini, dan apabila kita bisa comply dengan itu, membuat sebuah layanan atau bisnis atau produk yang sangat secure secara digital, tentunya ini akan menguntungkan juga bagi perusahaan karena konsumennya lebih trust, lebih loyal, kita jadi lebih efisien, dan bisnisnya juga potensi disrupsinya menjadi lebih rendah gitu ya, karena bayangkan kalau semuanya sudah bergantung pada digital dan sistem kita mudah sekali dihack, maka bisnis prosesnya bisa jadi berhenti, dan itu berarti berapa banyak potensi kerugian yang kita harus tanggung dari situ. Kira-kira seperti itu saja Pak dari saya. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa. Silakan Mas Abdan, closing statement atau closing words-nya. Iya, sesi senada dengan Mas Tuhu. Jadi Undang-Undang PDP ini bisa dilihat sebagai tantangan, tapi juga bisa dilihat sebagai opportunity untuk kita untuk bisa melangkah lebih maju ke depannya. Karena gimana pun juga sekarang kita sudah kayak dapat lampu hijau untuk bisa mengolah data customer itu, data klien ataupun data karyawan itu dengan uh, terbuka lah sekarang, lebih transparan lah seperti itu, nggak sembunyi-sembunyi lagi. Ya. Mungkin itu dari saya Pak. Oke, luar biasa. Ya, sangat setuju. Ya. Oke, baik. Closing statement telah kita dapatkan dan kita dengarkan dari Mas Tuku dan Abdan. Ya, dan ya terima kasih banyak kepada kedua expert yang luar biasa dan juga kepada teman-teman yang telah bergabung terus. Kami juga menyampaikan terima kasih, dan ya masih ada beberapa tahapan sebelum kita closing yang sangat penting juga didapatkan oleh teman-teman semua. Dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Silakan Mas Farijo. Ya, baik. Terima kasih Pak Sonata selaku moderator. Luar biasa webinar kita pada siang hari ini sangat interaktif. Ada beberapa peserta juga yang banyak bertanya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan webinar lanjutan lagi ya, untuk menghilangkan rasa penasaran atau pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dari peserta seperti itu. Baik, selanjutnya kami sangat mengapresiasi kepada seluruh peserta yang masih bergabung di Zoom webinar pada siang hari ini. Oleh karena itu, kami harap kepada para peserta untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu karena kita akan melakukan foto bersama. Yang masih off-cam, kami persilakan untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Oke, sudah siap ya? Oke, dalam hitungan ketiga, akan saya ambil foto. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita tutup acara webinar kita pada siang hari ini, saya persilakan kembali kepada Bapak Suranta Brahmana selaku Head of Divisi Indonesia Film and Content Academy PT BPN untuk memberikan presentasi terkait inisiasi workshop atau training. Kepada Pak Suranta kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Harijul. Ya, mohon waktunya kepada teman-teman semua, sekitar 5 menit. Kami akan menyampaikan follow up dari webinar yang kita lakukan hari ini terkait dengan program-program yang kami sediakan di IPDA PFN.
Ya, jadi ini berkaitan dengan training data protection dan data privacy. Yang pertama kami ingin sampaikan, seperti yang disampaikan oleh Mas Tuhur dan Abdan tadi itu, ya di mana data ini kalau disalahgunakan dendanya sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat di Eropa sendiri, sesuai dengan referensi GDPR, bahwa pada tanggal 7 Desember 2022, itu terkait dengan dasar hukum yang tidak memadai untuk pemrosesan data, itu terjadi 457 pelanggaran, dendanya itu ya sekitar 7,6 T. Bayangkan itu begitu ya, sangat besar. Kemudian yang kedua, ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip pemrosesan data umum itu sebanyak 344 pelanggaran, dendanya malah lebih besar lagi, 21,4 T. Ya, tentunya dalam hal ini kita sebagai provider, perusahaan ataupun organisasi, hal-hal ini juga tidak akan terjadi yang menguras energi kepada perusahaan. Dan tentunya kalau kita pahami, pelanggan juga sebenarnya pada prinsipnya ya tidak menginginkan hal ini terjadi. Ya, tetapi kalau terjadi, ya akhirnya ya harus juga perusahaan itu mengeluarkan atau membayar denda sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh personal maupun perusahaan tentunya. Untuk itu, apa yang dapat dilakukan? Ya, kami menyediakan beberapa solusi yang bisa akan di-buy-in oleh teman-teman tentunya. Yang pertama, kami menyediakan basic data protection and data privacy untuk training dan workshop. Itu bisa dilakukan secara offline dan online. Skopnya itu adalah terkait dengan pengertian keamanan data dan pelindungan data pribadi. Kedua, risiko keamanan data. Ketiga, kebijakan dan prosedur keamanan data. Keempat, praktek keamanan data yang baik dan case study. Kemudian yang berikutnya, intermediate data protection and data privacy bisa juga dilakukan secara offline dan online selama 3 hari. Itu skopnya itu adalah analisis keamanan data, audit keamanan data, manajemen keamanan data di cloud, dan case study. Kemudian yang ketiga, kami juga menyediakan training berbasis platformnya atau frameworknya Baltic Cybersecurity Excellent Builder atau sering disingkat dengan BCEB. Dalam konteks ini ada 2 training yang kami sediakan. Yang pertama adalah terkait dengan awareness dan implementation. Melalui BCB ini, teman-teman akan melihat alignment mulai dari leadership, strategy, customer analysis, measurement, and knowledge management, workforces, operational, dan hasil yang menjadi bagian proses dari setiap organisasi maupun perusahaan. Ini durasinya cukup 1 hari, baik itu online dan offline. Yang kedua, kita sih sebenarnya bisa menyediakan training juga untuk assessment Baldrige dengan pendekatan on-desk assessment, on-site assessment, kemudian ada feedback report. Sehingga peserta ini nanti akan dapat melakukan internal assessment ya terhadap organisasi maupun perusahaan masing-masing. Ini durasinya adalah 2 hari. Jadi manfaat yang akan didapatkan oleh perusahaan ya tentunya akan strategi bisnis terkait dengan security ini akan diperoleh oleh perusahaan, kemudian meningkatkan optimalisasi investasi, kemudian memastikan tingkat konsistensi tenaga kerja ataupun workforce, pelanggan, suppliers, partner, dan collaborator, dan lain-lain ya terkait dengan internal stakeholder dan external stakeholder. Kemudian dapat juga digunakan dengan framework ini mengidentifikasi kekuatan dan menggali kekuatan dan priority untuk improvement. Ya, kemudian yang berikutnya, kami juga bisa melakukan deployment dari undang-undang PDP, ya dari pendekatan consultant untuk membangun change management implementasi undang-undang PDP dalam organisasi dan perusahaan. Kemudian yang kedua, mengembangkan artefak implementasi undang-undang PDP, mulai dari membuat poster slogan perusahaan yang menarik, ya termasuk komik-komiknya juga, mengembangkan prosedur perusahaan tentang implementasi undang-undang PDP, mengembangkan video learning interaktif, gamification untuk komunikasi internal dalam menyebarkan dan menerapkan undang-undang PDP dalam organisasi ataupun perusahaan.
Ya tentunya termasuk juga nanti ya undang-undang motion picture yang bisa digunakan untuk hiburan, edukasi terkait dengan undang-undang PDP, baik itu untuk internal perusahaan atau organisasi maupun kepada customer. Ya, tentunya solusi-solusi ini dapat ya dengan senang hati dapat segera dihubungi. PIC kami adalah Mas Arizul Fikri nomor 0877 88449595 ataupun melalui email academy@bfn.co.id ataupun melalui website ipkapfn.id. Ya, jadi kami tunggu kabar baik dari Bapak dan Ibu dan mari kita sama-sama untuk mengembangkan dan membangun perusahaan dengan memenuhi persyaratan ataupun standar dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang ditetapkan oleh pemerintah kita ataupun negara kita. Ya, terakhir terima kasih banyak dan saya kembalikan kembali ke MC. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kembali Pak Suranta atas presentasinya. Alhamdulillah semua rangkaian acara webinar pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Materi yang sangat menarik untuk menambah pengalaman, wawasan, dan juga pembelajaran untuk kita semua tentunya. Semoga dengan terselenggaranya acara webinar kita pada siang hari ini tentunya bisa memberikan kita manfaat yang luar biasa. Sampai jumpa di acara webinar berikutnya yang tidak kalah menarik. Nantikan informasinya dengan mengunjungi akun sosial media kami dan juga website kami. Nah, bagi para peserta atau teman-teman yang lain, bagi yang ingin membagikan keseruan acara webinar pada siang hari ini atau ingin berbagi insight dari acara webinar siang hari ini melalui IG Story atau juga video di TikTok mungkin ya bisa menggunakan tag akun kami, akun Ibja di Instagram maupun di TikTok yaitu di Ibja_PFN. Bagi yang ingin follow juga kami persilahkan. Terima kasih. Ya, sampai berjumpa di acara berikutnya. Kami akan membuat webinar atau acara maupun kegiatan lain yang tidak kalah menarik dengan hari ini. Karena itu, saya Rijal Fikri selaku pembawa acara pada siang hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangannya. Dan kami ingatkan sekali lagi bagi para peserta yang ingin mendapatkan materi webinar dan juga ingin mendapatkan sertifikat, silakan untuk mengisi form yang telah kami sediakan di kolom chat. Sertifikat kami kirimkan melalui email dan gratis tentunya. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Ya, terima terima kasih kasih semua. semua. Ya, Selamat terima siang. kasih Widya, Mele, Terima kasih khusus semua. dengan Terima Abdan, kasih Pak Saranta. ya Bu Risma. Wah, terima kasih semua ya. Ya, Bruno Magli warna orange nih ya. Full kulit asli Bruno Magli. Ya Allah, cakepnya. Ya, terima kasih semua. Oke, terima kasih Arizul dan teman-teman semua ya. Terima kasih Pak. Saya Ya, izin ya Pak. Abdan, terima kasih ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Suranta, Mas Rijul. Terima kasih Mbak Dia. Ya, terima kasih bantuannya. Ya, oke. Saya juga live ya.